para penghuni pabrik gula. Sesuai janji saya akan membahas semua penghuni pabrik gula sebelah desa saya. Sebelum saya mulai, nggak ada salahnya kalau kalian melihat sekeliling kalian. Karena bisa jadi kalian tidak sendirian menikmati sajian cerita saya malam ini. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Pabrik gula berinisial SMO adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum saya dilahirkan di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah kerajaan demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya, karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Saya tidak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desa saya, bisa ratusan kali luas desa saya. Padahal desa saya dibagi menjadi 12 RT. Jadi, bisa kalian bayangkan sendiri berapa luasnya. Dan ini tidak termasuk kebun tebu. Sebegitu besarnya luas pabrik. Sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Saya akan mengulas perlahan-lahan, karena apa yang saya sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja desa A dan desa B. Desa saya adalah desa A. Kenapa saya mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu, udara sangat dingin. Saya baru saja selesai sholat subuh di sebuah surau dekat rumah saya. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa akan berkumpul di depan surau. "Mumpung minggu, ayo melaku-melaku," kata teman saya yang bernama Jamal. Semua teman-teman saya bersahut-sahutan setuju. Saya langsung bertanya, "Nggo endi?" "Ya opo lek neng pabrik. Mbak nemu bal tenis? Gimana kalau ke dalam pabrik? Kali aja nemu bola tenis." Ada hal yang selalu saya lakukan bersama anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak hal yang saya dan teman-teman saya suka. Salah satunya bola tenis. Jadi tiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis. Dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut, buat dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional. Sehingga di mata saya dan anak-anak lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk di dalam lahan yang sebegitu luasnya. Banyak pohon tua dan besar, sehingga meski siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Jawabannya adalah pohon juwet, mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen. Dibiarkan buahnya masak secara alami, karena tidak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun kami terhenti ketika sampai di jalur timur. "Loh, kok tutup?" kata Andi. Saya baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup. Karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi. Di sampingnya ada gereja. Gereja Jawi Wetan. Itu yang saya ingat. Gerejanya tidak kalah tua dengan pabrik. Sudah berdiri sebelum saya dilahirkan. Namun konon gereja ini terkenal angker. Tapi sabar, nanti akan ada waktunya untuk membahas gereja ini. Saya dan yang lain kebingungan. Kayaknya bakal batal. Sampai si Udin menyeletuk, "Ya opo nek liwat perumahan Londo? Gimana kalau lewat perumahan Belanda?"
Saya terdiam sebentar, mendengar nama perumahan Londo, membuat saya bergidik ngeri. Karena jauh di jalur utara, memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas berpagar. Di sana berjejer rumah besar nan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarahnya berdiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun yang bikin saya merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak ditinggali. Bahkan hingga saat ini, dan cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca menatap kosong jalanan ketika seseorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka, tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa teman saya mengusulkan itu, karena di perumahan Londo, tepatnya di rumah paling ujung ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian, jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara, jalan kaki menyusuri jalan. Sampai di sana, satu demi satu kami memanjat, melompat, dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok, kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, saya berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu. Karena setiap melihat kaca itu, saya terbayang wajah-wajah Belanda yang sering saya bayangkan karena cerita-cerita yang tersebar. Namun saya selalu gagal. Saya selalu melihat ke arah sana. Memang tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduk saya selalu merinding setiap melihatnya. Teman-teman saya yang lain nampak biasa saja, berjalan tanpa beban. Sedangkan saya was-was. Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba. Seolah-olah saya sudah ditunggu oleh mereka. Mereka yang menghuni perumahan Londo ini. Akhirnya saya dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Saya bisa melihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya saya menyusuri jalanan itu. Di timur, terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum saya lanjutkan, tidak ada salahnya saya bagi denah lokasi zona utara yang akan menjadi fokus cerita kita malam ini. Perhatikan setiap lokasi detil tempat-tempatnya. Ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya, di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hati saya bertanya, kenapa orang pabrik tidak ada yang memotong rumput itu? Biar bersih saja. Namun rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis, ada 2 pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain. Sehingga lapangan tenis begitu sejuk, ditutupi rindangnya dedaunan pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang tahun 2019 pohon ini masih berdiri. Saya tidak pernah suka pohon ini. Bahkan sejak saya bersekolah di TK, saya masih ingat jelas kenangan. Kenangan yang nanti akan saya ceritakan secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi. Butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya, kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana, kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun mata saya tidak fokus. Saya lebih tertuju pada 2 pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leher saya selalu meremang setiap melihat pohon itu. Aku nemu bal ki loh. Aku nemuin bola ini loh. Teriak teman saya, si Jamal. Saya dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi
ada yang mengganjal pikiran saya. Seolah-olah ada yang memperhatikan saya entah dari mana. Dayat yang pertama usul, "Mumpung nang kene, ayo golek jambu, wis mateng koyoke." "Mumpung di sini, ayo nyari jambu, sudah matang kayaknya." Bicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabannya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri, kami bisa melihat berjejer rumah besar. Tidak sebesar perumahan Londo, namun rumah di sini sudah cukup besar. Karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya, setahu saya hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya, karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah saya dengar dari seseorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya cerita ini saya dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat pekerjaan di pabrik ini lewat pamannya, yaitu Om Ardi, yang kebetulan menjabat menjadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi mendapatkan rumah dinas, dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra menurut saja, karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam Om Ardi pamit. Katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan tinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini menjawab iya-iya saja. Toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Nek awakmu krungu suara opo wae, nggak usah metu, tinggal turu wae oleh. Kalau kamu mendengar suara apa saja, tidak usah keluar, ditinggal tidur saja ya nak." Mas Hendra hanya manggut-manggut. Beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya, itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut. Mas Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri, namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Mas Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Hendra bersiap mau masuk rumah. Namun, beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Krik-krik-krik. Itu adalah ringkikan kuda. Mas Hendra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun, rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi beliau mengambil senter dan jaket, mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, melangkah melewati jalanan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Hendra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis. Namun suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Hendra tidak memikirkan apapun. Lebih tepatnya belum curiga. Rupanya, tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Londo. Kali ini suara itu sudah lenyap, dan Mas Hendra seolah baru sadar. Dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Mas Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu, semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Hendra mengintip perumahan Londo. Dari balik pohon randu, dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung, di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri, mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan, rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Hendra baru sadar, bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu kosong melompong. Rupanya, perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Hendra bersembunyi. Mas Hendra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya, wewangian itu semakin menyengat, seolah sosok itu mendekatinya. Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja dugaannya.
Noni Belanda itu rupanya mendekatinya, tertawa nyaris cekikikan, yang membuat Mas Hendra lari terbirit-birit. Sosok itu mendekatinya terbang, kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya, Mas Hendra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar, ia berlari jauh ke samping lapangan tenis. Di bawah 2 pohon besar asem, rupanya Mas Hendra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar, yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Saya yang mendengar cerita Mas Hendra hanya bergidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang, Mas Hendra kembali berdiri. Rumah dinasnya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Hendra langsung pergi tidur di kamar. Namun rupanya malam mengerikan ini belum berakhir, karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong dan mengerikan. Masih di malam yang sama, Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru dia lihat. Seumur-umur dia belum pernah bertemu, apalagi melihat hal di luar logika, karena sebelumnya ia hanya mendengar dari orang-orang. Namun jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur. Sebaliknya, ia kepikiran. Wajah Nona Belanda rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi. Tapi kemana? Rupanya, kecemasan yang merasuki Mas Hendra mengaburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar seseorang memanggil-manggil. "Mas, tolong mas!" Kaget bercampur takut, Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun suara itu semakin nyaring, karena sepertinya tidak hanya satu suara, melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra, karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya Mas Hendra memberanikan diri melihat. Mas Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra, rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong semalam suntuk, dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya, ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok, Om Ardi seolah-olah tahu. "Kon kene opo, Le? Kamu kenapa, Le?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kon ikut tuman, kan wes dipenging. Kamu itu ceroboh, kan sudah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini biasanya dikarenakan Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Nona Belanda. Ada keterikatan apa Mas Hendra tidak mengerti, namun rupanya ada kasta di dalam pabrik ini, sehingga bila melihat penghuni satu, biasanya akan mendatangkan penghuni lain. Dan bisa dibilang, pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan Nona Belanda. Jadi rupanya ada kasta di antara para penghuni di pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni. Hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah. Ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di samping gerbang tidak terpakai di utara. Tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu, sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukan pembabatan, guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan, rumput dibabat, sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun rupanya, hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi, ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan. Karena bila dilanjutkan,
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana semuanya patah. Seolah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu. Beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula. Seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor, yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara, sekaligus memanggil orang pintar. Ketika tempat itu diterawang, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan, bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung, sang mandor bertanya, "Kenapa, Mbah?" Sang mandor menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak bisa diusir, Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean." "Tekan si Mbah." Akhirnya si orang pintar bercerita, pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan demit. Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Ya, ini pusatnya kerajaan demit. Tahu demit tidak?" Jadi rupanya, penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik, namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik, selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat cerita saya tentang diincar penghuni pabrik? Rupanya itu masih berhubungan dengan siluman ini. Karena yang mengganggu saya itu masih anaknya, alias anak dari siluman ini. Bisa dibayangkan, kalau anaknya saja butuh orang sekaus Nyai Asih. Gimana kalau ratunya? Si orang pintar sampai mengatakan, nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun semua itu tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur. Tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya ia terbaring sakit, badannya demam, panas. Sudah diberi obat, namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta, menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya, ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget. Karena di depan rumah lelaki tua, ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati orang itu hanya berkata, sebuah bencana ada di rumah ini. Keesokan harinya orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu. Dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali, lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang yang tak bertanggung jawab. Namun,
Semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Saya dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang, manakala hari sudah terik dengan jamu biji sekresek. Kita sepakat mau lewat gerbang utara, di samping lahan kosong. Rupanya Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik, sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur saya masih merinding setiap melihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun saya masih ingat pesan seseorang. Asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Saya berjalan menelusuri jalur utara, sampai saya melihat gedung TK lama saya. Melihat gedung TK sekolah saya, mengingatkan saya akan peristiwa itu. Saat itu saya masih TK, di mana ada satu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan. Peristiwa tentang saya, Endah, dan pohon beringin tua. Pohon itu terletak di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu. Hal yang tidak banyak orang tahu adalah saya tidak bisa melihat secara langsung, tapi saya bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana saya tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahu saya pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan saya ceritakan malam ini. Kita kembali jauh ke belakang saat saya masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya, cukup jauh dari lapangan tenis. Namun jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Pohon beringin inilah yang akan menjadi fokus cerita kita. Sebelumnya saya ingin memberitahu, sampai saat ini tanggal 6 Maret 2019, pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu, yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, saya ingin mengambil gambarnya, supaya kalian bisa melihat. Tapi saya harus urungkan. Saya tahu, mereka tidak suka. Lanjut ke cerita. Ketika saya TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian saya. Entah kenapa, ada energi negatif yang membuat saya tidak bisa mengalihkan pandangan tiap saya melewati halaman sekolah. TK saya sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama saya bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana. Namun belum ada bukti, bahkan sampai tweet ini saya tulis. Jujur, sekarang saya merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun. Dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam, Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkih. Berbicara tentang suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar Mas Hendra. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Kembali lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan, seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian saya. Di sudut kelas musik, ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah, seringkali lantunan nada piano dimainkan, bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah, setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Saya sendiri belum pernah mendapatkan pengalaman itu, jadi saya anggap itu hanya rumor kosong, termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang tidak bisa saya katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah saya buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika saya melihat Endah. Endah adalah tetangga saya. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat,
sehingga akhirnya saya mencoba bersikap baik kepada dia. Namun dia tidak bisa dibaca dari luar, sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling saya benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas, hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai guru kami Bu Eti menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari saya begitu penasaran, jadi saya putuskan mendekatinya. Saya mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Opo sih sembok delok? Apa sih yang kamu lihat?" kata saya. "Awakmu eroh wit ringin iku. Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iyo," kata saya lagi. "Ono arek cilik sing delok kene saiki. Ada anak kecil yang melihat kita saat ini." Mendengar itu, perlahan saya bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. "Cah wedon, anak perempuan," kata saya tiba-tiba. Endah akhirnya melihat saya. "Iso delok tah? Bisa melihat juga tah?" Saya langsung pergi, karena entah kenapa firasat saya tidak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang saya ingat tentang makhluk ini. Namun rupanya, makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa saya. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong, ketika saya sedang bermain dengan anak-anak. Saya mendengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, saya pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya seringkali saya pakai bermain, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya, Mbah Nang, mencoba menenangkannya berkali-kali. Namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Saya yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar. Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun terus berteriak minta tolong. Mbah Bun terus berteriak, dia minta pulang. "Aku tak muleh, aku tak muleh. Aku mau pulang, aku mau pulang." Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. "Muleh nang endi? Pulang kemana?" "Nang omahku, ke rumahku," jawabnya. "Sopo kon? Siapa kamu?" tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab, lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi, sampai akhirnya om saya datang. Deno yang merupakan juru kunci di desa saya. Sekali lihat Deno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. "Lah kon nang kene? Lapo kon nang kene?" tanya Deno ketus. "Aku kate muleh. Aku mau pulang," jawabnya sambil melotot. "Muleh? Tapi kon nggawa ragane wong." "Pulang, tapi kamu di dalam raga seseorang." Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya makhluk itu tidak sengaja tersedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu saya hanya berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dirasuki. Saat terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar, hanya saja nanti Deno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Deno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Deno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini gadis itu masih ada di sana. Hanya saja sekarang, ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa saya lagi. Entah kenapa. Sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparian, biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita, bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa.
karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan menangis menelusup telinganya. Halus dan lembut suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong. Pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangnya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun takut bukan kawan baik seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu. Sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki. Namun setengahnya lagi berkata, ada penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua, namun tegas, meski kaki gemetar menopang badan yang ringkih. Tatkala suara keriat dari pintu tua terbuka, ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya. Tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu, ketika tangan terpatri untuk menutup lagi. Sudut mata Parlan menatap ujung ruang. Seseorang tengah meringkuk di sana. Sudut dan gelap mengaburkan kehadirannya. Parlan awalnya ragu. Mana ada seseorang di sini dini hari meringkuk menyendiri. Parlan mendekatinya. Ditepisnya pikiran buruknya. Mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahuinya, ucap hati kecilnya. Namun kaki sudah melangkah. Tak ada waktu untuk berbalik kembali. Mbak, nun sewu, panjenengan sinten nggih? Mbak, mohon maaf, Anda siapa ya? Suara gemetar Parlan menghentikan tangisannya. Namun jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaannya tak mendapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya. Sampai wajahnya terangkat, dan Parlan bisa melihatnya dengan jelas. Wanita yang ada dalam mimpinya menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan terjerembab, bukan karena jeritannya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong, tempat seharusnya bola matanya berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras. Seolah-olah ia marah, sangat marah, sehingga Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu, ia dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Parlan memohon diri. Ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis, begitulah warga desa memanggilnya. Di sini saya akan menulis tentang semua yang paling ganas dan bersinggungan dengan desa saya, karena zona timur adalah tempat yang paling dekat dengan desa saya. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar, tempat keluar masuknya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca saya pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan, saya tidak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun saya masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya mengejar layang-layang. Jadi bila musim adu layang-layang, biasanya saya dan Endah, yang waktu itu kita sudah akrab dan orangnya ternyata cukup menyenangkan. Kami berdua biasa ngumpul di gerbang timur ini. Karena begitu ada layangan yang putus, saya dan Endah siap untuk masuk. Masuk di sini itu maksudnya masuk ke pabrik. Benar dugaan saya. Endah menunjukkan ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang, saya melompat ke pagar, diikuti oleh Endah. Buat kalian yang tidak tahu Endah, dia adalah teman TK sekaligus tetangga saya, yang bisa melihat hal-hal gaib. Kami langsung mengikuti layang-layang, yang sesuai prediksi saya masuk ke pabrik.
Buat kalian yang bingung kenapa tidak ada satpam yang berjaga, karena tahun 2006 adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu tahun 2004. Saya dan Endah langsung berlari. Sialnya, layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru, atapnya dulu adalah seng. Tinggi sekali, hampir lebih dari 40 meter. Maklum, ini salah satu bangunan peninggalan Belanda, jadi gudangnya tidak umum tingginya. Hanya saja, seng-seng yang menjadi atapnya sudah banyak berlubang. Saya masih mencari-cari kemana layangan itu nyangkut. Saya terus dan terus menatap ke atas, sampai saya mendengar Endah mengatakan, "Assalamualaikum." Saya kaget waktu mendengarnya, karena di sana hanya ada saya. Jadi Endah memberi salam ke siapa? "Sopo toh sing mbok salami? Siapa sih yang kamu beri salam?" "Iki loh, Mbah He." "Ini loh, Mbah." "Mbah sopo?" "Mbah siapa?" Endah tidak menjawab. Ia mengajak saya jalan lagi. Saya tiba-tiba merinding. "Metu wae yuk, keluar aja yuk," kata Endah tiba-tiba. "Loh ngapo toh? Koyok keweden ngene?" "Loh, kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini? Sing duwe nggon iki gak seneng ambek kene. Yang punya tempat ini gak suka sama kita." Saya yang bisa melihat wajah panik Endah bingung. Endah bisa takut juga. Akhirnya kami berlari kembali ke gerbang tempat saya masuk. Tapi tiba-tiba saya melihat seekor burung merah. Emang dasar saya ini sampai gak sadar. Saya mengejar burung itu. Dan terpisahlah saya dengan Endah. Rupanya hal ini membuat saya menyesal seumur hidup, bahkan sampai sekarang, karena Endah harus menanggung akibatnya. Saya mengejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang di pusat pabrik, sampai gedung besar atau bisa dibilang paling besar. Di sisi bangunan itu, ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Saya kaget waktu melihatnya. Saya mencari-cari Endah, dan saya tidak menemukan dia. Akhirnya saya menelusuri jalan saya tadi. Namun saya baru paham apa maksud ucapan Endah. Di waktu siang bolong, saya merasa tidak sendirian, malah seperti di pusat keramaian. Memang saya tidak bisa melihat, tapi bila kalian menjadi saya, rasanya seperti menjadi tontonan. Saya mulai lari, tapi semakin saya jauh berlari mengikuti jalan, semakin saya tersesat. Seolah jalannya hanya ini-ini saja. Jantung saya rasanya tidak karuan, dan saya tidak bisa membayangkan seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang badung ini masuk ke pabrik lagi, tanpa beliau tahu. Yang jelas ketika saya sudah capek, saya hanya menangis. Nangis di waktu sudah SMP sangat memalukan memang, tapi saya sudah diliputi perasaan campur. Takut, khawatir, bingung, dan ketika saya menangis, tumpah saja semuanya. Di tengah-tengah hal itu, saya mendengar Endah memanggil saya. Rupanya itu memang Endah. Dia langsung memanggil saya, meminta saya memegangi bajunya. Saya ingat Endah hanya berkata, "Wes, aja dulu mburi pokoknya. Sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Saya yang memang dasarnya gampang penasaran juga melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Kecuali yang saya pegang sudah bukan baju Endah lagi. Lebih ke seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Saya otomatis kaget untuk beberapa saat, sampai saya bisa menguasai diri lagi. Karena sepertinya beliau tidak menyakiti saya sama sekali, tapi lebih ke menunjukkan jalan. Saya akhirnya ikut. Saya dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana saya melihat Endah, tersungkur dengan memegang kakinya. Saya yang melihat itu langsung menghampirinya. Betapa khawatirnya dia. Endah merintih menahan sakit. Rupanya, waktu dia mencari saya, dia tidak sengaja melompat dari box atau pijakan. Padahal pijakannya tidak tinggi, tapi kaki Endah seperti dipukul oleh benda yang keras sekali. Yang saya ingat, di tengah-tengah Endah menahan sakit, dia hanya berkata, "Celuan Mas Uji, panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu kakaknya Endah. Saya tidak paham maksudnya. Jadi saya akhirnya berlari ke gerbang. Sebelum sampai gerbang, saya berpapasan sama Mas Uji, yang membuat saya bertanya-tanya kenapa orang ini bisa ada di sini. Mas Uji memanggil saya. "Loh, nangen di Endah, nggak main ambe awakmu tah?"
Loh, di mana Endah? Bukannya kalian main bareng? Endah tibo, Mas. Nang kono. Endah jatuh, Mas. Di sana. Teriak saya. Di sana. Kakinya Endah sudah bengkak sekali. Saya sudah tidak melihat kakek-kakek itu lagi. Sesampainya di rumah, Bapak Endah marah besar dengan saya, sehingga hal ini sampai ke telinga Bapak. Saya dimarahi habis-habisan. Namun dari semua kejadian itu, banyak hal janggal terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyambut mereka. Hanya saja beliau mengatakan, "Jangan masuk lebih dari ini. Daripada dia tahu, yang dimaksud dia adalah yang punya tempat ini." Bila saya pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik, dan itu tepat di samping bangunan utama samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika saya mengejar burung itu, Endah melihat saya seperti dirasuki, cepat sekali. Karena ketika Endah berusaha mengejar, saya sudah menghilang begitu saja. Endah panik. Akhirnya dia mencari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang besar sekali, berjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun karena begitu terburu-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya tidak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang, yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara seperti perempuan, tapi bertaring dan mengerikan. Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa berjalan. Yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba tahu Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak-anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya, dan dia menunjuk ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada, segera menyusul. Rupanya dugaannya benar. Mas Uji bertemu dengan saya, dan anak-anak yang menunjukkan jalan sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat. Dia berjalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap saya melihat dia, saya masih merasa bersalah. Namun Endah tidak pernah membahas hal itu lagi. Karena bisa keluar hidup-hidup dari sana itu sudah patut disyukuri. Dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena kata Endah, itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya.